Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan masuk di pelajaran kita yaitu muatan IPS. Nah, kita masuk di materi makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk di makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dunia luar. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka. Yang kelima adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, kita masuk di yang pertama. Makna yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, mengapa? Karena menandai kelahiran negara Indonesia. Nah, di situ Indonesia benar-benar terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Nah, selama penjajahan itu penderitaan rakyat Indonesia sangat-sangat besar. Rakyat Indonesia sangat menderita. Nah, dari penderitaan yang mereka alami membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Nah, oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Nah, peristiwa itu ditandai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Indonesia menyatakan kemerdekaan. Oke, kita masuk yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, Indonesia itu dijajah oleh bangsa asing itu bertahun-tahun lamanya. Nah, namun Indonesia tidak patah semangat. Bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, para pejuang dari berbagai daerah, tua maupun muda, silih berganti mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Nah, walaupun perjuangan yang pertama tidak berhasil, mereka tidak menyerah. Mereka selalu berusaha. Nah, mereka berjuang masih bersifat kedaerahan. Nah, setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah perjuangan bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia yang kedua. Nah, pada waktu itu Indonesia menjadi jajahan Jepang. Nah, pada waktu Indonesia menjadi jajahan Jepang, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda, yaitu golongan muda dan golongan tua. Nah, para pemuda golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan golongan tua Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah,
Namun, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia. Nah, dan pada akhirnya golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda, menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa inilah yang merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan dari dunia luar. Nah, sebelum adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, dengan adanya pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno, menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Jadi bukan negara jajahan lagi. Nah, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Nah, pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Libanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Kemudian kita masuk di bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka. Nah, para pemuda Indonesia membuktikan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Nah, mereka pemuda menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Nah, proklamasi kemerdekaan itu yang membuktikan bahwa keberhasilan bangsa Indonesia itu mengusir penjajah. Kemudian yang kelima adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, pada saat negara Indonesia masih menjadi jajahan bangsa asing, semua peraturan bangsa asing harus dipatuhi oleh bangsa Indonesia. Kebijakan-kebijakan asing itu harus dipatuhi oleh bangsa Indonesia. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas menentukan sikap terhadap dunia. Jadi, Indonesia tidak harus patuh lagi terhadap kebijakan bangsa asing. Nah, tidak ada lagi bangsa asing yang memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Nah, bahkan setelah pembacaan proklamasi, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, selain itu Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Nah, apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, dengan adanya gerakan non-blok, Indonesia memilih netral, artinya tidak memihak pada siapapun, tidak memihak dimanapun. Nah, itu sedikit penjelasan tentang
makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi makna proklamasi itu ada 5 ya. Ya, seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi. Kemudian kita masuk di penerapan makna proklamasi Indonesia di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada di lingkungan rumah, penerapannya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat ya. Penerapannya boleh kita tuangkan di 3 lingkungan. Kita lakukan di 3 lingkungan. Yang pertama di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, kita masuk di lingkungan rumah. Nah, makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Contohnya, saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga. Yang kedua, bangga memakai barang buatan Indonesia. 3, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Yang kelima, rajin membantu orang tua. Nah, kemudian ada penerapan makna proklamasi di lingkungan sekolah. Tuh, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan belajar, dengan giat belajar. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, tidak bermain-main. Yang ketiga, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang berikut, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Selanjutnya, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Nah, itu di lingkungan sekolah. Kemudian, penerapan makna proklamasi di lingkungan masyarakat. Contohnya, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, bersatu menjaga kerukunan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antara masyarakat Indonesia. Yang keempat, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itu penerapan makna Pancasila di lingkungan masyarakat. Jadi ada 3, yaitu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke. Untuk materi kita pada pagi hari ini cukup sekian. Anak-anak di rumah boleh mengerjakan tugas halaman 79 sampai 80. Nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih.